Selanjutnya polisakarida, ini adalah bagian yang terakhir dari karbohidrat. Pertama kita pelajari dulu amilosa, amilopektin, glikogen, dan selulosa. Amilosa adalah struktur glukosa yang terdiri dari banyak glukosa yang tergabung menjadi satu rantai. Nah, sekarang kita lihat glukosa. Ini adalah sudah digambarkan sebagai glukosa. Kita akan menggambarkan ikatan alfa 14. Ikatan alfa 114 ini adalah yang sama dengan maltosa tadi. Jadi, kalau kita lihat struktur glukosa di sininya kan ada OH ya. Ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 itu alfa. 1 alfa. Maka alfa OH-nya di bawah. 4 memang OH-nya di bawah. Ya. Sehingga ikatan alfa 14 berbentuk seperti ini. Jadi langsung saja saya gambarkan ini ya. Ini adalah amilosa. Sehingga amilosa membentuk struktur yang panjang. Ya, struktur lurus. Selanjutnya amilopektin dan glikogen. Amilopektin dan glikogen ini mirip-mirip, yaitu terdiri dari alfa 14 seperti amilosa alfa 14 dan ada tambahan juga alfa 16. Bedanya amilopektin dan glikogen adalah glikogen mempunyai lebih banyak alfa 16. Oke, glikogen adalah cadangan lemak di hewan, sedangkan amilosa dan amilopektin adalah glikogen cadangan energi di hewan, amilosa dan amilopektin adalah cadangan energi di tumbuhan. Oke, selanjutnya kita alfa 14 maka sama seperti di atas. Kita gambarkan dulu. Oke, seperti ini. Alfa 14. Nah, jika alfa 16 kita lihat di sini contohnya 1 2 3 4 5 6. Di sini 1 2 3 4 5 6. Jadi di sini awalnya adalah CH2OH ya kan? Jadi CH2OH. Kemudian di sini ada OH ya, CH2OH. Kemudian di sini adalah alfa, sehingga OH menghadap ke bawah. Oke, sudah mengerti? Yang atas alfa 1 ya, alfa 1, OH menghadap ke bawah. 6, yang ke-6 di sini, ini 6. CH2OH. OH dan OH ketemu, jangan lupa dia akan menjadi ikatan O. Oke, jangan lupa dia ada tambah H2O. Ya, setiap ikatan yang terbentuk, satu ikatan yang terbentuk akan membentuk satu air. Nah, selanjutnya ini alfa 14, alfa 14, alfa 14. Sehingga dapat dilihat bahwa alfa 14 yang lurus ketika rantainya bercabang itu adalah alfa 16. Ya. Jadi glikogen mempunyai cabang yang lebih banyak daripada amilopektin. Karena alfa 16-nya lebih banyak. Terakhir adalah selulosa. Selulosa adalah beta 14. Jadi kalau beta berarti di sininya OH-nya di atas. Ya, untuk karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk karbon satunya adalah beta, artinya OH-nya di atas. Untuk karbon 4 sudah fix kan dia. Kalau glukosa OH-nya di bawah, ya, sama. Jadi ketika dia membentuk ikatan glikosida, dia akan menjadi seperti ini. Seperti ini. Terlihat berbeda alfa 14 dengan beta 14. Padahal sama-sama gugus penyusunnya adalah glukosa.
Yang berbeda adalah ikatannya adalah beta 1,4. Amilosa dan amilopektin adalah komponen penyusun dari pati. Jadi kalau kamu membayangkan ada di pati bentuknya seperti ini, maka ada amilosa, biasanya dia bentuknya helix ya. Helix, dia biasanya di luar. Terus ada amilopektin yang bercabang-cabang. Oke. Nah, ini contohnya gambar pati. Ya, ada amilopektin dan amilosa. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang karbohidrat. Karbohidrat ada yang dapat dicerna, dia akan menjadi energi, ada yang tidak dapat dicerna. Jika tidak dapat dicerna, tapi dia adalah ukurannya kecil, dia biasanya low calorie sweetener. Kalau misalnya dia tidak dapat dicerna, tapi ukurannya besar, ya seperti polisakarida atau oligosakarida, dia akan menjadi fiber atau serat. Oke, sekarang kita lihat satu-satu yang mana saja yang dapat dicerna, yang mana saja yang tidak dapat dicerna. Glukosa, ya, gula di buah. Fruktosa juga gula di buah dan madu. Oke, ketiga ini dapat dicerna. Saya tulis dapat dicerna ya. Dapat dicerna, maka dia menjadi energi. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa fruktosa tidak dapat dicerna sehingga baik untuk penderita diabetes, itu salah. Fruktosa hanya dicerna lebih lambat daripada glukosa dan galaktosa. Metabolismenya lebih lambat tapi tetap dapat dicerna dan menjadi energi dan tetap berbahaya bagi penderita diabetes. Selanjutnya ada L-glukosa atau sorbitol. Ini memang tidak dikenali oleh tubuh, tidak dicerna oleh tubuh, sehingga dia itu adalah low calorie sweeteners. Selanjutnya ada sukrosa dan maltosa. Sukrosa dan maltosa ada enzimnya namanya alfa amilase di dalam tubuh untuk memotong maltosa menjadi glukosa. Sukrosa pun ada enzim sukrase di dalam tubuh untuk memotong dia menjadi glukosa dan fruktosa, sehingga dia dapat dicerna menjadi energi. Yang menarik di sini adalah laktosa. Laktosa di dalam tubuh bayi ada enzim namanya laktase yang bisa memecah dia menjadi glukosa dan galaktosa. Tetapi ketika kita tumbuh menjadi besar dan jarang mengkonsumsi susu, maka enzim laktase itu akan berkurang dengan sendirinya. Sehingga banyak orang-orang Asia yang menderita lactose intolerance. Artinya kekurangan enzim laktase, ya, kekurangan enzim laktase yang dapat memecah dia sehingga menyebabkan diare atau tidak dicerna langsung laktosa ini menyebabkan bulkiness di dalam usus kita dan langsung dibuang. Nah, ini tergantung ya, tergantung dia penderita lactose intolerance atau orang-orang yang tidak menderita lactose intolerance. Kemudian amilosa dan amilopektin. Amilosa dan amilopektin ini dapat dicerna karena kita di dalam tubuh ada enzim amilosa, ada juga enzim untuk memecah ikatan 1,6 juga ada. Jadi dua-duanya ada sehingga dapat dicerna. Di dalam tubuh tidak ada enzim yang dapat memecah selulosa. Sehingga selulosa menjadi serat. Seperti itu. Kenapa amilosa bisa dicerna, selulosa tidak bisa dicerna? Karena selulosa ikatannya beta 1,4, sedangkan enzim-enzim kita hanya bisa memecah alfa 1,4 dan alfa 1,6 untuk yang polimer. Oke, seperti itu ya pembagiannya. Kemudian terakhir adalah reaksi untuk karbohidrat panjang. Ya, untuk hampir semua reaksi karbohidrat kompleks. Ada satu reaksi Maillard. Ini adalah reaksi pencoklatan, dua-duanya ini adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis. Berbeda dengan reaksi pencoklatan enzimatis, contohnya adalah ketika buah kamu potong, maka dia buah menjadi kuning. Itu enzimatis.
Kalau non-enzimatis biasanya karena panas. Ketika gula pereduksi ketemu dengan asam amino di suhu yang di atas 40 derajat, maka akan terjadi reaksi pencoklatan Maillard. Contohnya adalah susu bubuk kamu simpan lama, dia akan menguning. Biasanya karena reaksi Maillard yang cukup lama. Kalau tidak, roti kamu panggang terbentuk komponen-komponen warna coklat. Nah, itu adalah reaksi dari Maillard. Dia hanya untuk gula pereduksi ditambah dengan asam amino. Kedua adalah karamelisasi. Karamelisasi terjadi pada semua jenis gula, namun suhunya harus sangat tinggi. Biasanya harus di atas 180 derajat Celcius baru terjadi karamelisasi. Karamelisasi tidak hanya menjadi warna coklat, tapi ada bau-bau karamel yang dihasilkan. Ya, ini contohnya adalah tentu saja pembuatan karamel. Ya, demikian untuk karbohidrat. Semoga mengerti.